Fadel Bajideh dengan Nikita Mirzani memberikan nyatanya pengaruh yang sangat positif secara psikologis meski terjadi dalam situasi yang kurang ideal yakni di persidangan. Tapi bagi Fadel hal itu tetap melegakan. Lantas apakah yang sebenarnya terjadi? Memang saat menjalani sidang beberapa hari lalu, Fadel mengaku sangat menantikan momen pertemuannya dengan Nikita Mirzani. Pasalnya, sejak dulu menjalani hubungan dengan LM, putri Nikita, ia mengaku tak pernah bertatap muka dengan Nikita Mirzani. Alhamdulillah bisa ketemu ibunya sekarang. Karena udah ditunggu-tunggu ya? Alhamdulillah iya. Karena dari awal pacarannya nggak pernah ketemu sama Loli kan. Apa sih sama ibunya. Momen pertemuan Fadel Bajideh dan Nikita Mirzani sendiri berlangsung dingin ketika masuk ruang sidang yang mengagendakan pemeriksaan saksi pelapor dan saksi korban. Dalam hal ini Nikita Mirzani dan LM, Fadel terlihat tertunduk lesu dan tampak hanya sekali melirik ke arah Niki dan anaknya. Namun dalam sidang yang berlangsung tertutup itu, Fadel menjalankan niatnya untuk meminta maaf pada Nikita dan Loli atas apa yang terjadi. Oh, tapi tidak apa Nikita. Sidang tertutup ya. Assalamualaikum teman-teman. Fadel udah tadi yang di dalam. Fadel udah kasih tahu ke Tante Niki juga. Fadel juga udah kasih tahu ke Loli juga. Fadel udah minta maaf juga ke mereka berdua atas kesalahan Fadel. Semoga atas masalah ini menjadi lebih baik lagi Fadel. Semoga selesai masalah ini dengan cepat. Fadel tahu gara-gara masalah ini Tante Niki juga jadi pusing, jadi sedih karena Fadel juga kemarin sama Loli ya seperti itulah, jadi anak yang gak baik itu di mata orang tua. Oh iya, dia sampaikan maaf secara langsung pada Nikita, didengar bahwa tidak dimaafkan atau dimaafkan itu haknya Nikita sebagai seorang ibu ya. Kita juga nggak bisa memaksakan seorang ibu yang sedang hancur hatinya harus merespon saya terima maaf, tidak terima maaf. Jadi kita memang tidak menunggu respon itu. Yang penting permintaan maaf dan penyesalan itu tersampaikan di dalam ruang sidang. Terkait permohonan maaf dari Fadel, Nikita Mirzani pun mengakui hal itu memang terjadi di persidangan. Namun, ia tak mau mengungkap bagaimana dirinya merespon permintaan maaf dari yang dilayangkan Fadel Bajideh. Ya rahasia lah ya, itu kan sidang tertutup, jadi ya rahasia. Tapi ada penyampaian permintaan maaf karena sebelumnya kan terdakwa ingin minta maaf. Namanya orang tidak salah pasti ada. Makasih ya, balik dulu ya. Kalau minta maaf wajib, salah atau tidak salah, mengakui atau tidak mengakui, Fadel sebagai anak muda yang sudah mengecewakan hati orang tua, banyak hati orang tua, dia harus meminta maaf. Kesalahan yang dilakukan bersama-sama dengan Loli akhirnya sudah sampai di persidangan dan semuanya saya berharap berjalan dengan baik sampai putusan nanti. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh Nikita Mirzani, sampai detik ini dia belum bisa memberikan maaf karena bagi dia ini adalah sesuatu yang sulit untuk dia maafkan. Terlepas dari apapun jawaban Nikita Mirzani atas permintaan maaf Fadel, Oya Abdul Malik, kuasa hukum Fadel Bajideh, mengatakan permintaan maaf secara langsung yang disampaikan kliennya kepada Nikita Mirzani dan LM berhasil menghilangkan sebagian beban yang ditanggungnya selama ini. Apalagi sebelum meminta maaf pada Nikita Mirzani, Fadel juga sudah sejak lama
pertama mengakui kesalahannya dan meminta maaf pada keluarga. Lantas, apakah itu berarti Nikita Mirzani sudah ikhlas memaafkan kesalahan Fadel Bajideh? Melakukan kesalahan tapi kemudian mau mengakui dan bertobat, itu buat saya luar biasa. Tidak mudah, apalagi sempat dihujat hampir seluruh masyarakat Indonesia ya. Di usia muda dia dihujat, keluarganya dihina. Begitupun yang dialami oleh ibu dari Loli. Yang pasti dia lega. Dia sampai bilang sama saya, sekarang sudah tidak ada beban lagi karena dia sudah mendengarkan semuanya. Dia akan ikhlas menjalani. Mungkin ini juga pembelajaran, bukan cuma buat saya, buat semua orang di luar sana, bahwa setiap perbuatan tidak baik ada konsekuensinya, harus dipertanggungjawabkan, dan dia menerima itu. Akhirnya saya juga lihat bagaimana hancurnya hati ibu dan ayah dan kakak-kakaknya ya, tapi saya bilang tidak ada orang yang tidak luput dari salah. Ini anak masih muda, umur 21 tahun. Ya 21 tahun masih sedang-sedangnya ya, masih cari jati diri, masih bertatang petenteng, masih segala macamnya. Tapi sekarang saya lihat dia jauh lebih dewasa, jauh lebih tenang. Ya mungkin karena bebannya juga sudah terlepas. Gini, bebannya sudah terurai satu persatu dengan baik. Kondisinya sekarang jauh lebih enak diajak ngobrol, lebih gemuk terlihat ya sekarang, lebih bersih, ibadahnya juga lebih baik, lebih bisa menerima sekarang. Waktu dia dipindah itu kan sempat yang takut lah ini itu, tapi sekarang dia lebih bisa menerima dengan ikhlas karena memang ini yang harus dijalani, bahwa apa yang terjadi kemarin itu Tuhan izinkan terjadi, dan sekarang dia di dalam pun Tuhan izinkan itu terjadi. Kalaupun nanti ketok palunya tidak sesuai dengan apa harapannya dia, itu pun Tuhan izinkan, dia harus terima semuanya. Tadi dan kemarin Nikita bilang saya tidak akan memaafkan atas perbuatan terhadap anak saya, karena bagi dia anaknya tidak mungkin bisa kembali dalam keadaan semula. Secara mental, secara semuanya dia merasa betul-betul sulit dia untuk memberikan maaf terhadap pelaku yang telah mengorbankan anaknya. Itu yang disampaikan kepada saya. Jadi maaf itu sampai detik tadi, kemarin saya berkomunikasi tadi, saya suruh tim ke sana, belum dia memberikan maaf karena dia belum siap untuk melihat kenyataan bahwa hancurnya masa depan anaknya akibat ulah daripada seseorang seperti itu. Sebagaimana diketahui, Fadel Bajideh duduk di kursi terdakwa atas laporan yang dibuat Nikita Mirzani, ibu dari LM, karena dituduh melakukan persetubuhan pada anaknya yang kala itu masih berusia 17 tahun. Selain itu, Fadel Bajideh juga dituding memaksa LM untuk melakukan aborsi dari hasil hubungan mereka. Dalam perkara ini, Fadel dijerat dengan pasal 76D Junto, pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pasal 60 Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 serta pasal 346 KUHP mengenai aborsi ilegal dengan ancaman hukuman mencapai 15 tahun penjara. Saya juga sudah berkomunikasi, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang menangani perkara ini, yang telah memberikan perlindungan kepada seorang anak yang di bawah umur yang berhadapan dengan hukum. Terima kasih banyak Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang betul-betul memperhatikan kasus ini, betul-betul memberikan perlindungan pada saat proses, di mana proses penyidikan sampai proses menjadi tersangka dan seterusnya itu dimonitor oleh Jaksa Penuntut Umum, dan dia memberikan pengertian dan juga mungkin pendapat-pendapat dalam proses pada saat itu. Dan akhirnya perkara ini bergulir di pengadilan. Jadi nanti jaksanya ada beberapa orang mungkin yang akan hadir, dan
dari bantuan daripada jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, sehingga perkara ini berproses, semuanya berjalan, dan ini mau tidak mau karena Ana telah melakukan perbuatan, pertanggungjawabkan perbuatan tersebut, karena akibat perbuatan Anda menyebabkan anak Nikita Mirzani menjadi seperti ini. Ya, itu harus dipertanggungjawabkan terhadap pelaku. Saya cuma bilang sama Fadel, tugas kamu hanya angkat tangan, biar Tuhan yang turun tangan. Dari sidang kemarin saya lihat bagaimana Tuhan turun tangan dan keajaiban itu terjadi dalam persidangan. Tidak ada ribut-ribut, semua tenang. Ada luka, ada tangis, tapi ya sudah, akhirnya berjalan semua dengan baik. Ini Fadel mempunyai hak hukumnya yang akan kita perjuangkan. Sidang minggu depan, saksi-saksi pasti ada yang tidak berkenan di hati dia, yang mungkin juga tidak berkenan di dalam kesaksiannya. Ya, kita juga akan melakukan pembelaannya, karena kan saksi itu harus melihat dan mendengar langsung. Jadi kita lihat dalam persidangan ini. Yang pasti Fadel juga masih mempunyai hak hukumnya untuk dibela. Di mana dia memang tidak salah ya, ada part mungkin dia tidak lakukan itu, tapi dipersangkakan seperti itu, ya itu harus akan kita sanggah dengan tentunya dengan bukti-bukti juga.